Hari ini kita sudah memasuki bulan sebelum bulan puasa Ramadan. Namanya bulan Sya'ban. Setelah bulan Rajab. Ini bulan kadang banyak manusia yang lalai atau lupa karena difokuskan dengan 2 bulan Rajab dan bulan satu lagi tentu bulan mulia suci Ramadan. Tapi bulan ini rupanya sangat berfaedah bagi umat Islam, sehingga ada beberapa amalan yang dianjurkan kepada kita. Salah satunya adalah kita dianjurkan untuk berpuasa di hari pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15 atau yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Nisfu artinya setengah, Sya'ban adalah Sya'ban. Sekarang ini kita sudah memasuki tanggal 13. Besok Sabtu kita sudah masuk 14 Sya'ban. Dan malamnya atau malam Ahad itu adalah malam nisfu Sya'ban. Hari Minggu itu sudah masuk tanggal 15 Sya'ban. Tidak lama lagi puasalah kita, puasa Ramadan. Dikatakan banyak juga sejarah di bulan Sya'ban ini. Salah satunya adalah pindahnya arah kiblat. Kalau sekarang kita aman, sholat kita arah kiblatnya jelas ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Kalau dulu Nabi sholatnya masih ke arah Masjid Aqsa atau di Baitul Maqdis atau di negara Palestina. Sehingga namanya juga manusia, orang-orang Israel atau orang Yahudi itu mencibir Nabi. Ini nabinya agamanya Islam, tapi rupanya masih condong juga seperti kita. Kiblatnya saja buktinya kemana? Ke arah Masjid Palestina atau Masjid Aqsa. Sehingga Nabi seringkali memandang langit waktu itu. Tengok langit, berdoa Nabi Muhammad. Rupanya salah satu doanya itu adalah dikabulkan sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Tapi memang orang-orang soleh memang sering memandang ke langit. Nabi Ibrahim itu kadang sering memandang langit. Nabi Muhammad juga memandang ke langit. Saya sendiri kadang-kadang menengok ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau suka. Karena dibuli Nabi ini, masa kiblatnya masih ke Palestina, berarti dia masih sama juga sama kami, kata orang Yahudi. Akhirnya kiblat itu dipindah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Semenjak turun perintah ini, turun ayat ini maksud saya,
Ketika itu ada yang mengatakan Nabi sedang sholat zuhur. Jadi Nabi pertamanya sholat mengarah ke Masjid Aqsa. Turun perintah. Di dalam sholat itu turun perintah. Palingkanlah atau hadapkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Langsung bergeser Nabi. Makanya masjid itu dinamakan Masjid Dua Kiblat atau Masjid Kiblataini. Ini sejarahnya Masjid Dua Kiblat. Dan berarti ini perintah turun ketika sedang sholat. Semenjak itulah umat Islam, Nabi Muhammad dan umat Islam sampai kita sekarang umat Islam mengarah sholat kita itu bukan lagi ke Masjid Aqsa, tapi ke Masjidil Haram. Ini terjadi kapan? Ini terjadi ketika bulan Sya'ban. Yang kedua, jelas perintah puasa Ramadan itu turunnya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ketika Nabi di Madinah sudah tahun kedua, dan itu turunnya pada bulan Sya'ban juga, atau 1 bulan sebelum bulan puasa. Di bulan Ramadan baru Nabi wajib puasa sebulan penuh. Ketiga, Nabi menikah. Jadi Nabi pernah menikah di bulan Sya'ban juga dengan istrinya yang bernama Siti Habsah. Siti Habsah ini atau Sayyidah Habsah adalah anaknya Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab ini sudah pernah menikah tapi bercerai. Kemudian Habsah ini ditawarkan oleh Umar ke Utsman. Utsman bin Affan menolak secara baik-baik. Akhirnya dinikahkanlah anaknya Umar ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi pada bulan Sya'ban juga. Dan ada lagi satu lagi istri Nabi bernama Sayyidah Juwairah atau Siti Juwairah, itu nikahnya juga pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini boleh menikah? Boleh. Tidak dilarang. Karena Nabi juga menikah di bulan Sya'ban. Yang keempat, mukjizat Nabi pernah membelah bulan. Jadi Nabi ini memang keramat atau sakti atau memang punya mukjizat, enggak diragukan lagi. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Qamar, Bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kiamat sudah dekat dan bulan terbelah. Ini ada di dalam surat ke-54 surat Al-Qamar, menceritakan bahwa Nabi pernah membelah bulan. Jadi tidak ada susahnya bagi Allah untuk melakukan apapun kepada kekasihnya menjadi mukjizat atau kelebihan bagi kekasihnya itu Rasulullah. Sehingga diceritakan ketika itu ada Raja India. Raja India menengok juga, menyaksikan juga mukjizat itu. Hebat ini orang, bisa dibelahnya bulan. Dia pun akhirnya menawarkan diri untuk masuk Islam. Bersyahadatlah dia di depan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konon ceritanya dia pulang ke kampungnya di India. Nama daerahnya yang sekarang ini adalah Kerala. Kerala itu dulu namanya bukan itu. Ketika dirubah sama Raja India ini setelah dia masuk Islam. Maksudnya Kerala ini adalah khairullah. Khairullah itu artinya adalah kebaikan Allah.
Inilah terjadi ketika bulan Sya'ban, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Adapun yang bisa kita lakukan adalah berpuasa atau berzikir, beramal di malam minggu nanti yang dinamakan dengan malam nisfu Sya'ban. Tambah pada siangnya puasa nisfu Sya'ban. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.